Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita taati, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ketua Yayasan Baitul Ma'mur, yang sama-sama kita taati, yang terhormat Kiai Muhammad Romli MAG, yang terhormat para asatid dan ustadzah di BPTQ Baitul Ma'mur, para adik-adik santri, baik santri putra maupun santri putri di BPTQ Baitul Ma'mur yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini atas perkenannya kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu di majelis yang penuh barokah ini, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakatan fihi wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik santri BPTQ Baitul Ma'mur yang saya banggakan, pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Tadi saya tanya ke Ustadz Mahendra, waktunya berapa lama? Diberi waktu maksimal 1 jam. Jangan khawatir, itu maksimal. Terus saya tawar, minimal berapa? Minimal, saya jawab sendiri, berarti minimal 7 menit. Karena kultum itu kan kuliah 7 menit. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan ini bisa sedikit banyak untuk memberikan sumbangsih kepada diri kita yang asalnya mungkin ya, ada di antara adik-adik santri ini yang kurang semangat. Ketika diajak dinia kurang semangat, diajak belajar kurang semangat, diajak ngaji ngenyang, dibangunkan untuk sholat jamaah cek lelat-lelat. Ada yang begitu? Wongnya teko? Teko. Yang pertama, kita tahu bahwa sekarang ini saya panggil Rek ya, biar akrab ya. Kita itu ternyata sudah berada di satu era yang disebut dengan peradaban Society 5.0. Itu kalau ditulis itu Society 5.0. Apa itu? Ternyata ini mau tidak mau, ini harus kita lalui, dan itu menjadi tantangan besar untuk kita, termasuk para santri. Apa itu Society 5.0 itu? 5.0 itu. Salah satunya adalah betapa hari ini teknologi itu berkembang luar biasa, termasuk adanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Sekarang itu sudah banyak lapangan-lapangan pekerjaan itu yang tidak lagi dioperasikan oleh manusia. Kalau dulu sampean
lewat tol itu, masuk gerbang tol itu pasti ada penjaga tolnya. Mungkin sampean masih kecil dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tinggal nempelkan kartu, seret, buka sendiri. Sekarang di internet itu sampai nyari apapun itu ada. Itu ternyata memang fasilitas bagi kita, tapi ternyata ada tantangan-tantangan buat kita. Karena ternyata internet itu bisa memberikan segala sesuatu, tapi internet tidak bisa mengajarkan keteladanan terkait dengan al-akhlak al-karimah. Sampai kalau tidak ada yang mengarahkan, itu tidak bisa memfilter. Sehingga akhirnya koyok-koyok semua yang ada itu mesti benernya. Padahal banyak orang dan siapapun bisa mengisi itu. Nah ini yang harus kita persiapkan sejak sekarang. Nah sekarang itu baru sekarang loh ya. Kalian padahal sampai ini masih kelas berapa? Ada yang SMP, ada yang SMK, ada yang aliyah. Perjalanan kalian masih jauh. Ya. Sekarang itu secara legal formal. Ini kalau kita bicara legal formal. Nanti setelah legal formal itu dilihat dari kemampuan individunya. Apa yang bisa kita tawarkan. Karena persaingan sampean nanti bukan hanya dengan manusia, tapi dengan robot, tapi dengan teknologi yang luar biasa. Artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu, kalau sampean tinggal masukkan kata kunci, itu langsung seret menjelaskan. Nah salah satu tantangan kita kadang-kadang itu akhirnya males untuk bagaimana kita ingin menggali potensi kita, karena hanya jagakno itu apa ya? Tahu jagakno ya? Soalnya gampang gitu. Apalagi nanti kalau kalian memasuki dunia perguruan tinggi. Banyak yang kemudian tidak siap, akhirnya lulus dapat ijazah, tapi ternyata mohon maaf, betapa banyak yang ijazahnya ada gelarnya, karena memang gelar itu terkait dengan ijazah, tapi keilmuannya kurang memadai. Maka tugas sampean ini mempersiapkan dari sekarang. Saya ingin berangkat dari sebuah cerita. Ini cerita, tapi cerita ini beneran, bukan dongeng. Apalagi dongeng sebelum tidur. Kalau saya sampaikan dongeng sebelum tidur, nanti ada yang tidur. Tadi yang disebutkan sama pengasuh tadi, ada yang suka ngantuan. Wong itu kok enggak ya, sekarang semangat ya, Masya Allah, semangat ya. Mungkin malamnya tahajudnya lama gitu. Nah, gak apa-apa, jadi santri itu di gojlok itu biasa. Yang penting jangan berkecil hati. Buktikan bahwa saya tidak seperti yang dituduhkan yang negatif-negatif itu. Kalau diarani ngantuan, buktikan bahwa kita tidak ngantuan. Nah itu tugasnya. Bukan kemudian digojoloki koncone ngantuan tiba-tiba murang-muring, bukan. Santri itu harus tahan banting. Paham? Nah, sekarang saya mau ceritain yang mau saya ceritakan. Dulu di pertengahan abad ke-19 itu masa-masa perang dunia. Itu ada Perdana Menteri Inggris namanya William Edward Gladstone. Itu memimpin, dia Perdana Menteri Britania di Inggris itu dia memimpin tahun 1868, berarti pertengahan abad 19. Ketika masa kepemimpinan Perdana Menteri ini, kan Inggris itu negara yang paling banyak menjajah negara-negara lain. Jadi zaman kolonialisme Inggris itu memang penjajahannya itu di mana-mana. Termasuk pada tahun itu Inggris menjajah Mesir. Dia membuat satu pernyataan, kata William Gladstone itu mengatakan begini: percuma kita menghancurkan pemuda-pemuda muslim itu dengan meriam. Zaman dulu kan memang perangnya itu perang fisik. Zaman sekarang juga ada perang fisik, tapi sekarang ini kalau yang tidak mengalami perang fisik, itu perangnya adalah perang pemikiran, termasuk itulah yang disebut Ghazwatul Fikr, melalui internet itu. Termasuk melalui, mohon maaf, game online itu yang membuat kita kecanduan. Astagfirullah. Wong itu kok. Nah,
Ayo sekarang kita evaluasi diri kita masing-masing. Saya lanjutkan. Kata William Gladstone gini, percuma kita menghancurkan pemuda-pemuda muslim itu dengan meriam, lebur mereka itu tidak mandi. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mempengaruhi dan memasukkan ke dalam hati mereka 3 hal. Ini kata dia. Pertama adalah materialisme. Jadi semua itu ukurannya materi. Lalu yang kedua, musik. Zaman itu belum ada internet. Kalau sekarang sudah luar biasa perkembangannya. Yang ketiga adalah tentang seksualitas. 3 hal inilah yang diproyeksikan oleh William Gladstone ini untuk merusak pemuda-pemuda muslim. Sehingga akhirnya apa? Itu zaman itu 3 hal. Kalau sekarang berarti lebih dari 3. Itu yang akhirnya menjadikan pemuda-pemuda muslim itu kemudian belajarnya jadi malas. Coba, kalau di pondok kan HP betul sama ya? Boleh waktu sekolah untuk kegiatan sekolah. Tapi ternyata, saya mohon maaf, ada atau tidak, tapi kadang-kadang masih ada yang kemudian menyalahgunakan izin itu. Di tengah-tengah itu HP masih dipakai untuk game online. Di tengah-tengah itu masih dipakai untuk melihat hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilihat. Wong itu kok. Nah, aku gak roh, gak ngarani saya. Cuman ayo kita introspeksi. Sampean kalau sudah fokusnya ke HP, umpama sekolah, kebutuhan HP itu terkait dengan butuhnya apa, seharusnya itu saja. Tapi kalau sampean tidak fokus, biasanya begini, gara-gara kecanduan HP, nanti di sela-sela waktu, bahkan ketika guru menjelaskan, kadang orang yang nyingit-nyingit gawe HP ini. Tapi saya tidak tahu itu ada apa tidak di sini. Itu terjadi di negeri Konoha. Lah HP itu sumber barang ono rek. Gini, orang itu kalau melakukan satu keburukan, maka setan itu akan mengantar untuk membuka jalan kepada keburukan yang lain. Sebaliknya, kalau orang melakukan kebaikan, maka disinilah ada energi positif yang akan mengantarkan untuk membuka kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Contoh, kalau di HP kita, yang biasa kita buka umpama di platform TikTok, YouTube, Facebook, IG. Kalau yang kita buka itu biasanya apa? Nanti yang direkomendasikan itu mesti yang biasanya sampai buka itu yang senada dengan itu. Biasanya dulu artis-artis Korea, nanti ditawarkan, direkomendasikan untuk Anda, kan begitu? Sama dengan orang melakukan dosa. Setan itu yang godo wong, itu tidak langsung dosa besar, tidak. Itu ada langkah-langkahnya. Makanya ayatnya wala tattabi'u khutuwatish. Jadi khutuwatish syaitan. Jadi ini lakukan. Gak apa-apa kan, enteng kan ini. Sama santri melanggar juga begitu. Enteng, gak konangan. Nambah lagi, gak konangan. Tapi ojo nyantai. Itu sesungguhnya menghancurkan masa depan kalian. Kata kunci itu 3. Nek sampeyan pengin ilmu, pengin pinter sinau. Nek pengin ilmu ne manfaat, itu kuncinya taat. Yang ketiga, nek pengin ilmu ne barokah, itu berarti ada khidmah. Jadi telu itu, nek pengin manfaat taat. Nek pengin pinter sinau, tapi akeh wong pinter tiba-tiba naudzubillah ilmu ne gak manfaat gara-gara tidak ada taat. Barokah itu apa? Khidmah. Khidmah sampean sebagai santri, diajak ngaji. Ya Allah, saya khidmah terhadap ilmu. Ini ilmu panjenengan ya Allah. Saya serius. Itu bagian dari khidmah. Waya ro'an, dilakoni ro'an, itu juga bagian dari khidmah. Itulah yang membuat hidup sampean barokah di masa yang akan datang. Nah, inilah yang disindir dalam ayat Al-Quran. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman,
Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka tatkala mereka itu melupakan terhadap apa-apa yang sudah diingatkan kepada mereka. Ternyata kalau ada orang yang lupa, itu setan itu. Termasuk di sini Allah memberikan istidraj, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala fasilitas terkait dengan keburukan itu. Tapi ingat, ketika mereka yang sudah lupa daratan ini, ya, merasa bergembira, hatta idza farihu bima utu, apa yang terjadi? Akhadnahum baghtatan, kami cabut seketika. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu tiba-tiba mereka itu berputus asa. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sebaliknya, kalau orang melakukan kebaikan, maka akan dibukakan kebaikan-kebaikan yang lain. Pokoknya tugas sampean pokoknya nurut, taat. Nanti ada kebaikan-kebaikan yang lain secara bertahap. Termasuk Allah bukakan futuh hati sampean, nanti ilmu-ilmu yang sulit itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Sekarang saya lanjutkan. Jadi hati-hati. Apa yang sudah digagas oleh Perdana Menteri Inggris tahun itu padahal abad pertengahan, abad 19. Itu sudah seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, itu betapa banyak perintah-perintah atau kisah-kisah yang mengkisahkan bagaimana pentingnya seorang pemuda itu membangun untuk masa depan. Di Al-Quran ada surah namanya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu menceritakan kisah beberapa orang pemuda, ya kan? Ada yang mengatakan pemuda itu jumlahnya 3. Yang keempat adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 4. Yang kelima adalah anjingnya. Kan begitu. Itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan 7. Wa thaminuhum kalbuhum. Yang ke-9 itu adalah anjingnya. Wallahu a'lam. Allah yang mengetahui jumlah mereka. Wallahu ya'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wallahu a'lam. Nah, Ashabul Kahfi itu siapa? Pemuda. Makanya Al-Quran menyebutkan innahum fityah. Fityatun itu jamak dari fatan. Fatan jamaknya fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini adalah sebuah pesan bagi kita. Mumpung sampean masih muda, maka perkuat keimanan dan ketakwaan Anda. Perkuat keilmuan Anda. Karena ini nanti menjadi modal di masa yang akan datang, biar kalian tidak merasa menyesal. Imam Abdullah Alwi Al-Haddad itu pernah dawuh begini: idza balaghal fata 20 aman wa a'jazahul fakharu fala fakhar. Ada yang tahu artinya? Kata Imam Al-Haddad begini, nek ono seorang pemuda, dia ini sudah mencapai usia 20-an tahun. 20-an itu ya 20 sampai 29 lah, itu 20-an. Kalau 20 tahun ya hanya 20 saja. Kalau 20-an ya sampai 29. Ini saya kira belum ada yang usia 29 kan belum ada. Tapi ternyata kok sampai usia 20-an tahun, 29, wa a'jazahul fakharu, dan tidak ada sesuatu yang dia unggulkan. Sampai umur 30 tidak punya kelebihan apa-apa. Ngapalno Quran juz 30 yang bulet umpama. Tapi kalau sudah dapat 15 juz lumayan, itu sudah modal. Ya, atau punya keahlian apa begitu. Kok sampai 20-an tahun tidak punya keahlian apa-apa? Maka kata Imam Abdul Al-Haddad, fala fakhor, maka sulit dicari kelebihan kalau sudah memasuki usia 30-an tahun. Ya tetap bisa, tapi angel.
Itu kalau dalam bahasanya Imam Syafi'i itu pesannya begini, tafaqqah qabla an tar'as, idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Tafaqqah itu apa? Perdalamlah ilmu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengasuh, ini sampai di pondok ini perdalamlah ilmu. Apalagi tadi mengutip ayat dari surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifah liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah kan begitu. Perdalamlah ilmu. Ilmu itu jangan dibeda-bedakan. Cuman ini saya tambahkan penjelasannya. Imam Al-Ghazali itu bukan membedakan, mendikotomikan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya wajib. Tetapi ada yang sifatnya wajib ain, ada yang sifatnya fardu atau wajib kifayah. Sama ngaji fardu ain. Ngaji itu tidak bisa diwakilkan ke teman kita. Ayo kamu setor hafalan. Boten Ustaz, teman saya sudah setor hafalan. Karena urusannya itu kewajiban ain, fardu ain. Paham? Sama wudunya benar, sholatnya benar, itu fardu ain. Apa yang fardu kifayah? Contohnya fardu kifayah nanti ketika sampean kuliah, jurusan itu kan bermacam-macam. Tidak semuanya harus sampean ambil. Satu jurusan saja pusing, apalagi diambil semua. Maka yang fardu kifayah itu orang Islam harus ada yang belajar ekonomi, tapi landasannya ngajinya sudah benar. Makanya ada madrasah diniyah. Tauhidnya sudah benar. Fikihnya untuk ibadah sehari-hari, wudunya benar, sholatnya benar, itu fardu ain. Tidak bisa ditawar. Bisa dipahami? Nah nanti kalau kuliah sampai milih ilmu. Orang Islam tidak boleh, tidak ada yang tidak paham hukum, harus ada yang jurusan ilmu hukum. Harus ada yang mengambil ini dan seterusnya. Inilah yang namanya fardu kifayah. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as. Sampeyan serius belajar sebelum kalian menjadi pemimpin, sebelum kalian memimpin umat, sebelum kalian menjadi tokoh, sebelum kalian dianggap sebagai tokoh di masyarakat. Sampeyan kalau pulang ke masyarakat itu, umpama di kampung sampeyan itu jarang orang mondok, maka yang mondok itu di masyarakat sudah dianggap. Sama di masyarakat angel mundur. Mosok kalau diminta masyarakat mimpin tahlil saja alasan singitan. Gara-gara ketika di pondok tidak mau belajar secara serius. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena kalau sudah kadung jadi tokoh, idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Maka jalan untuk mendalami lagi ilmu itu sulit. Sampai sudah umur 30 tahun, 40 tahun. Dan itu pasti akan kalian lalui. Sampai umur 30 terus ngosok-ngorok. Aduh saya kok pengen mondok lagi. Akhirnya istrinya ditinggalkan, anaknya ditinggalkan, mondok lagi. Ya sudah lewat. Makanya mumpung masih di sini, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Jangan pernah menyia-nyiakan kegiatan apa yang ada di pesantren ini. Karena setiap detik di pesantren itu menjadi satu hal yang berharga ketika kalian nanti sudah pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang harus kita siapkan dalam menghadapi peradaban society 5.0 ini? Apa yang harus kita siapkan? Pertama, siapkan landasan iman yang diasah dengan prestasi-prestasi takwa serta landasan ilmu yang betul-betul bagus. Ini yang pertama. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam salah satu syair beliau mengatakan begini. Ini terkenal sekali syair ini. Wa man lam yadhub dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan beratnya menuntut ilmu, sengsaranya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan sengsaranya
menjalani hidup itu sepanjang hidupnya. Sama kira-kira mending soro ketika di pondok apa ketika seumur hidup nanti pulang dari pondok karena tidak serius ketika mondok? Mending ngoyo di pondok. Ngantuk-ngantuk diusahakan lawan ngantuk itu dengan semangat kita. Males-males harus dilawan. Kenapa? Karena memang belajar itu ya begitu. Panjenengan tanya Ustaz Mahendra, Ustaz-Ustaz yang lain termasuk Bapak pengasuh, apakah dulu ketika menghafal Quran, apakah ketika dulu belajar opo ono nyantai? Mengong jenenge ngapal Quran ya ora mencurengi barang. Mulai nambah bulet maneh. Sektor maju bulet maneh. Itu ternyata nanti ketika sampean sudah pulang ke masyarakat, kalian akan merindukan suasana-suasana seperti ketika berada di pesantren. Sampean belum merasakan seusia saya, seusia beliau-beliau ini. Maka mumpung belum menyesal, karena menyesal itu ada di akhir. Kalau di awal namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran. Bukan begitu. Maka di akhir nanti penyesalan. Kalau tidak serius ketika Imam Syafi'i sudah pesan tadi itu. Wa man lam yadhub dhullat ta'allumi sa'atan, apa tadi masih ingat? Tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, barang siapa yang meninggalkan belajar, jadi tidak pernah belajar di waktu mudanya, apa kata Imam Syafi'i? Maka bertakbirlah kepada dia sebanyak 4 kali. Sampeyan tahu takbir 4 kali itu lapor ya? Sholat jenazah. Sholat yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya itu sholat jenazah. Jadilah ono remaja, ada pemuda, ada pemudi, ada generasi muda seperti sampean-sampean ini. Kok gak serius sinaune, lebih banyak duline timbang sinaune. Sampean nek ketemu takbir ping 4, Allahu Akbar. Artinya apa? Ya kayak mayit. Mayit itu kenapa? Bisa nggak memberi manfaat kepada yang hidup? Gak iso, dia apa-apa harus menengahi. Terakhir oleh Imam Syafi'i dilanjutkan itu, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu, Imam Syafi'i sampai bersumpah dalam syair itu, demi Allah, kehidupan seorang pemuda itu harus dihiasi dengan 2 hal. Apa itu? Ilmu dan takwa. Dan di pondok itu penuh dengan hal ini. Sampai ngaji ilmu, sampai jamaah, wiritan, tahlilan, tibaan, yasinan, ini mengupgrade ketakwaan. Dari takwa ini ilmu, ini saling berkaitan. Lanjutannya apa? Idza lam yakuna la'tibara lidzatihi. Kalau 2 hal ini tidak ada, maka keberadaannya tidak pernah dianggap di pentas kehidupan. Sampeyan saiki ketoke paham gak paham pokoknya melok. Jangan kemudian saya ini kok tidak paham ya, timbangan gak paham tinggal turu aja. Oh jangan. Karena paham itu tidak datang secara langsung. Ada santri itu yang dijelaskan itu, yang langsung paham ada. Tapi ada yang nunggu 5 menit loadingnya, ada yang nunggu setengah jam, ada yang teman-temannya sudah ketawa semua, dia tidak bisa ketawa karena tidak paham cerita apa ini. Temannya sudah diam semua, dia baru ketawa sendirian. Wong itu kok, lu ngene kok. Kadang ada yang tidak paham, tapi ternyata nanti baru naik kelas berikutnya, dijelaskan oleh guru berikutnya, baru paham. Oh, dulu waktu saya kelas 1 MTS itu, 1 SMP yang dijelaskan ternyata ini kok. Karena ilmu Allah itu tidak bisa langsung. Itulah yang dituntunkan oleh Allah dalam surat Thaha. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakanlah Muhammad. Ini diperintah untuk doa, Rabbi zidni ilma. Itu juga perintah untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, yang harus sampai upgrade ilmu dan takwa, karena usia muda tidak pernah kembali. Paham? Yang kedua, apa yang harus kita upgrade? Yang kedua adalah skill. Skill itu keterampilan. Sampai pinter, harus pinter. Takwa harus upgrade takwa. Tapi sampai harus punya bukan skill tapi skill.
Sikil wis duwe kabeh, tapi ya apa sikil itu bisa mengantarkan skill kita, apa sih yang membedakan kita dengan orang lain? Sekarang tuh persaingannya luar biasa, apalagi nanti 10 tahun yang akan datang ketika sampean-sampean ini menjadi manusia seutuhnya. Kalau sampean tidak mampu bersaing, kalah dengan robot, tidak dipakai. Loh, ini harus kita siapkan sekarang. Sampean punya skill apa? Umpama suara saya bagus, saya punya skill, saya bisa qiraah, bisa tartil yang enak. Itu juga skill yang ternyata tidak dimiliki oleh banyak orang. Kalau teman-temannya hafal 15 juz, sampean bisa 30 juz dan mungkin bisa khataman sendiri, dibaca sendirian, itu tidak dimiliki orang lain. Karena khataman itu tetap manusia yang dibutuhkan. Itu tidak bisa digantikan oleh komputer. Kalau acara khataman nyetel YouTube sedinoan, sudah khataman doa khatamul Quran, barokahnya kurang. Tetap sama yang dibutuhkan, jangan khawatir kalau itu, tidak kalah dengan robot. Sing khataman sopo robot, enak gak nyuguhi barang. Nanti yang ceramah robot. Robot itu termasuk kecerdasan buatan tadi itu bisa menyampaikan pengetahuan umum, pengetahuan bisa, tapi yang tidak bisa adalah mencontohkan tauladan yang baik. Karena robot tidak punya perasaan. Guru-guru kita itu yang tidak dimiliki oleh internet. Internet sama nyari ilmu apapun ada, knowledge ada, tapi yang tidak ada adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adanya di pesantren seperti ini. Sampai lihat ustadz sampai lihat pengasuh. Bahkan ada ustadz itu yang kalau sampai lihat saja belum ngomong apa-apa, sampai sudah termotivasi. Ya Allah, saya ingin seperti ustadz ini. Dari sisi alimnya, dari sisi akhlaknya, itu adanya di pesantren. Itu. Jadi yang kedua skill. Yang ketiga apa? Jaringan dan komunikasi, itu yang harus sampai bangun. Pertama, komunikasi yang baik. Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Lanjutannya apa? Wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Kata-kata yang benar itu yang mengandung kesopanan, tidak mengandung dusta. Sampai kalau sudah bisa membangun ini, maka orang itu biasanya berangkat dari kata-kata. Kata-kata yang sering, yang buruk, yang terlontar itu berbahaya untuk membentuk karakter buruk seseorang. Sebaliknya, kata-kata yang baik itu akan mensugesti diri kita untuk menjadi baik. Sama setiap bangun tidur, setelah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wudu sebelum jamaah sampai ndek ngarepe kaca ndonga. Doa yang baik-baik, sugesti diri Anda setiap hari. Itu kata-kata yang benar itu nanti pengaruhnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Nanti perilaku kalian akan jadi baik. Ya Allah, berkahilah hari ini ya Allah, dan hari ini saya berusaha menjadi santri yang baik, santri yang taat, santri yang rajin, dan seterusnya semuanya yang positif-positif itu sugestikan dalam diri Anda. Nanti akan terbentuk itu. Tapi kalau ada santri, ada siswa, ada siswi, bendino gawane meso, delengno meso, kesandung meso, ini juga akan terbentuk. Tidak bisa yuslih lakum a'malakum. Makanya pertama itu mensugesti diri. Yang kedua, jangan ngomong yang buruk kepada orang lain, karena itu bisa kembali kepada si pengucapnya. Sebaliknya, doa baik kepada orang lain akan kembali kepada si pengucapnya yang mendoakan baik. Maka jalinlah komunikasi yang baik. Di Al-Quran banyak terkait dengan komunikasi. Ada waqulu qawlan karima. Ucapkanlah kata-kata yang mulia. Kata-kata yang mulia itu ya jauh dari dusta, jauh dari bohong dan seterusnya. Ada lagi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun, menemui Fir'aun, apa pesannya? Faqula lahu qawlan layyina.
Ucapkanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun itu ungkapan atau kata-kata yang lembut. Nah, makanya ini juga harus kita latih. Karena dari komunikasi inilah nanti akan terjalin yang namanya bagaimana kita ini punya relasi yang baik. Orang relasinya tidak baik itu gara-gara komunikasinya tidak sehat. Dan ini akan berakibat nanti setelah sampai boyong. Contoh, sampean hari ini berada di pondok, setiap hari bareng. Teman sampean tahu karakter sampean. Mama ada anak itu yang anak koncone nggawa jajan. Itu paling sergep ngarep dhewe. Wah, aku durung. Tapi lek nggawa jajan dhewe, ya apa carane disingitno koncone gak dibagi. Wong itu kok. Nah, saya tidak tahu di sini apa enggak. Itu dulu di tempat saya mondok dulu ada. Karena pondok pesantren itu sesungguhnya miniatur kecil dari cerminan masyarakat kita secara luas. Sampai harus dilatih yang baik-baik. Ya, mudah berbagi, ngomong ke teman juga baik. Nanti kalau baik, ini akan menjadi relasi yang baik, yang relasi itu tidak pernah terputus sampai nanti sampai boyong. Saya cerita. Saya alhamdulillah ketika di pondok, saya itu melakukan pelanggaran itu hanya satu kali, itu pun mengikuti pengajian padang bulanan di Mbah Nun, Cak Nun, dan itu jenenge Cak Nun ya, MHI Nun Najib di Menturo di Sungobito itu. Akhirnya ketahuan sama keamanan, di sidang, ditakzir, suruh tahlil sama yasinan. Tapi hikmahnya kemudian karena gara-gara itu saya jadi hafal tahlil. Sebelumnya urutannya tak hafal. Tapi saya dengan teman saya alhamdulillah baik. Saya mondok dulu 1 tahun di Nurul Huda Singosari, lalu 7 tahun saya di Jombang di pesantren Madrasatul Quran. Dan alhamdulillah dengan teman-teman saya baik. Saya tidak pernah punya masalah dengan teman, dan saya ketika di pondok tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya waya piket yo piket, waya roan yo roan. Saya jadi ketua kamar ya saya bertanggung jawab. Saya jadi pengurus, ya saya lakukan tugas-tugas sebagai pengurus. Ketika saya sudah boyong, sudah berlalu 20 tahun yang lalu, saya ketemu dengan teman saya. Singkat cerita ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai pada satu pembahasan. Teman saya ini sekarang sudah jadi pengusaha sukses. Sampai kan tidak ada yang tahu masa depan Anda itu akan jadi apa, ini jadi apa, tidak ada yang pernah tahu. Tugas kita itu hanya berikhtiar dan berdoa. Tetap keputusan itu di tangan Allah. Kan begitu. Teman saya jadi pengusaha. Kalau saya mendapat amanah ngajar, ya bareng belajar dengan teman-teman begini. Sampai suatu ketika setelah saya ngobrol-ngobrol itu, teman saya itu tiba-tiba menawarkan, karena dia ini, mohon maaf, uangnya ini wis koyo gak butuh duit. Dia tuh cerita begini, saya itu banyak teman-teman saya yang sekarang itu saya males kalau berurusan dengan uang. Kenapa? Karena akadnya pinjam. Dia ini sudah banyak membiayai orang untuk buka modal usaha, kerjasama, akhirnya ditipu orang, akhirnya putus persahabatan. Dia akhirnya mikir begini, daripada begitu saya tidak mau ambil resiko, bukan karena saya pelit, tapi saya tidak mau menjadikan teman yang asalnya baik kemudian menjadi hubungannya jadi tidak baik. Loh, saya itu tidak ngomong apa-apa, tiba-tiba saya ditawari. Ini. Saya tanya, sama nyapa kok nawari saya begini. Apa jawabannya? Saya nawari sampean itu karena saya melihat sampean sejak di pondok dulu orangnya ndak aneh-aneh. Saya jadi akhirnya mikir, oh iya ya. Makanya kehidupan itu namanya mata rantai kehidupan. Maka ndak pernah terputus. Apa yang sampean lakukan di pondok ini, itu akan dibaca bagaimana relasi baik kita 20 tahun yang akan datang dengan teman sampean yang ada di sini. Naudzubillah, umpama ada anak pondok itu yang suka ngambil hak milik yang bukan miliknya, milik orang lain tanpa izin. Ya kalau bahasa orang sekarang ya nyuri, umpama ada, insya Allah di sini ada. Kalau kemudian ketahuan Anda pernah mencuri sekali, suatu ketika tiba-tiba teman sampean ada yang jadi pengusaha, sampean umpama yang nyuri tadi belum punya pekerjaan,
Teman sampean akan memberi pekerjaan ke sampean, mikir, arek iki kan di pondok koyo ngono kelakuan. Kira-kira kalau sekarang saya beri amanah ini, dia bisa nggak menjalankan amanah ini? Akhirnya kan tidak 100%. Itulah yang saya katakan, yang harus kalian persiapkan sejak hari ini, bagaimana komunikasi yang baik untuk bagaimana menjalin relasi yang baik. Karena kesuksesan orang itu di masa yang akan datang tidak satu-satunya ditentukan karena kecerdasan seseorang. Banyak orang cerdas tapi tidak punya cerdas secara IQ, tapi tidak cerdas secara emosional, komunikasi dengan orang lain tidak bagus, akhirnya gagal di masa-masa yang akan datang. Ini yang harus kalian persiapkan. Paham? Sudah berapa tadi? Yang pertama tadi apa? Ilmu dan takwa. Yang kedua apa? Relasi terkait dengan komunikasi. Ini harus sampai siapkan sejak sekarang. Karena hidup itu saling berkesinambungan. Dan ini sampai nanti ketika sampai pulang dari pesantren ini. Yang ketiga, sudah berapa menit ini? Sudah 41 menit. Sebentar lagi, tenang. Sudah malam ini ya. Karena memang kita mulainya malam. Coba kalau mulai subuh bisa sampai malam. Karena mulainya sudah malam, jadi ya memang sudah malam. Ini sudah hampir setengah 10. Sedikit lagi. Terus yang ketiga apa yang harus kita siapkan? Yang ketiga, sekarang ini bagaimana kita mampu memfilter diri kita sehingga tantangan-tantangan yang kelihatannya itu adalah fasilitas dari internet dan lain-lain, sampai harus bisa ngerem sejak sekarang. Itulah yang disebut dengan bagaimana kalian bisa memilih skala prioritas. Orang yang sukses di masa depan karena ketika proses belajarnya dia bisa memilih skala prioritas. Wayai ngaji, yo ngaji. Wayai sinau sing temenan. Jangan-jangan kita ini wayai jam belajar, wayai madin, fisik kita ada di sini, tapi pikiran kita mikir apa yang ada di dalam HP kita. Nah ini masalah. Sama harus pengen menendang sekolah nggawa HP. Kenapa? Karena bisa mencuri-curi waktu untuk membuka hal-hal yang lain. Nah ini kan tidak konsentrasi. Wong itu kok. Oh teko aneh. Kok teko kabeh wong iki. Jadi itulah nanti yang harus kita persiapkan. Caranya gimana agar kita mampu mempersiapkan dan mampu skala prioritas. Itulah yang ayat dibaca oleh yang tartil tadi. Murattilnya tadi, orang yang baca secara tartil tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, wa kunu ma'as shadiqin. Kalian itu diperintah itu bersama dengan orang-orang yang benar. Jadi sampean lek golek kanca itu sing apik, golek kanca itu yang bener, jangan golek kanca sing gak bener. Kalau gak bener, maka yang sering itu orang yang asalnya baik, santri yang asalnya rajin menjadi tidak rajin. Ada orang sakit sama sehat. Yang sering terjadi, yang sehat ketularan sakit, apa yang sakit ketularan sehat? Yang sakit, yang sehat bisa ketularan jadi sakit. Ini harus kita waspadai. Lihat dulu penyakitnya menular atau enggak. Kalau enggak menular, umpama sampean bisa membantu menyembuhkan penyakit teman sampean, itu bagus. Tapi pengaruh teman itu luar biasa. Mustahil. Mesti nanti temannya yang ngajak buruk itu kan ngajaknya dikit-dikit. Sama dengan strategi yang digunakan oleh setan tadi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah kan setan itu kan bentuknya kan ada yang minal jinnati wan nas. Ada yang setan bentuknya manusia. Contohnya apa? Yang suka ngejak orang untuk malas, ngejak orang untuk berbuat hal-hal yang sifatnya melanggar aturan pesantren. Nah itu contoh-contohnya. Sampai kalau sudah kadung akrab dengan teman yang tidak pas, yang tidak baik, maka mau tidak mengikuti itu tidak enak. Hati-hati. Nah ini harus kita waspadai. Itulah mungkin beberapa poin terkait ya opo sampean ini mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Saya ulangi lagi bahwa tantangan kalian di masa yang akan datang itu jauh lebih berat dibanding apa yang ada hari ini. Hari ini
tugas kalian adalah menanam sebaik-baiknya. Orang yang menanam dengan benih yang baik, maka insya Allah nanti juga akan memanen sesuai dengan benih yang ditanam ketika sampai berada di pesantren ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian betul-betul menjadi ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, orang-orang yang betul-betul masa depannya itu betul-betul barokah, masa depannya itu betul-betul sukses di dunia sampai sukses di akhirat. Karena sukses dunia itu sesungguhnya proses untuk sukses akhirat. Jangan sampai jadi orang yang ketoknya sukses dunia tapi gagal di akhiratnya, maka itu bukan orang yang sukses yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan mulai detik ini, ya, sampean-sampean yang asalnya sifatnya males, yang buruk-buruk lah, yang asalnya lemarinya itu sering tertata tidak rapi, bahkan kalau habis ganti pakaian langsung dikelimbruk-limbruk wong itu kok. Nah, karena segala sesuatu kebaikan itu harus dimulai dari diri sendiri. Dalam bahasa Rasulullah beliau berpesan, ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Orang itu kalau sudah biasa rapi, lemarinya rapi, maka dia akan bisa mengatur waktu dengan rapi. Sampeyan titani konco sampean yang biasanya kelambine kelimbruk itu sulit mengatur waktu karena dia tidak mulai dari dirinya sendiri bagaimana mengatur dirinya, kerapian dirinya. Karena itu sangat terkait. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Muga-muga sukses kabeh dunya akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.